Reza selaku dosen pengampu mata kuliah kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Aisyah Ramadhani Ahmad selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Anissa Sabrina dan Alroy Bumulini. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan diskusi kami mengenai proses pencatatan akuntansi. Nah, dalam presentasi kali ini saya bagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua tanya jawab dan diskusi, dan yang ketiga sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Anissa Sabrina. Kepada Anissa, saya akan presentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini yang berjudul proses pencatatan. Proses pencatatan akuntansi adalah serangkaian langkah yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat, mengklarifikasi, dan mengorganisir transaksi keuangan suatu entitas. Proses ini penting untuk memantau dan mengendalikan aktivitas keuangan serta menghasilkan laporan keuangan yang benar. Selanjutnya yaitu tahapan dalam siklus akuntansi ini dimulai dari transaksi, lanjut ke jurnal. Setelah kita membuat jurnal, kita membuat posting itu besar. Setelah itu data saldo. Selanjutnya jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo yang telah disesuaikan. Selanjutnya itu laporan keuangan. Setelah kita membuat laporan keuangan, lanjut dengan jurnal penutup. Setelah itu neraca setelah penutupan. Yang terakhir yaitu jurnal kembali. Selanjutnya itu akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, likuiditas, pendapatan, dan beban perusahaan. Selanjutnya itu dalam akuntansi pengelompokan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akun real, yang kedua itu akun nominal. Unsur-unsur akun ini terbagi atas 2 yaitu aktiva atau harta, kedua yaitu akun kewajiban, yang ketiga akun modal, keempat pendapatan, yang kelima baru akun beban. Penggolongan akun. Penggolongan akun ini bisa terbagi 2. Yang pertama yaitu akun real dan nominal. Akun real ini terbagi 3 yaitu aktiva. Macam-macam aktiva adalah aktiva lancar, investasi, yang ketiga aktiva tetap, yang keempat tidak berwujud, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu utang. Utang terbagi 2, utang yang pertama yaitu utang lancar, yang kedua utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu modal. Modal terbagi 3, yang pertama itu modal perorangan, yang kedua modal persekutuan, yang ketiga perseroan jabatan. Nah, selanjutnya itu akun nominal. Akun nominal ini terbagi 2. Yang pertama yaitu akun nominal pendapatan dan untuk beban. Selanjutnya kami memberikan kepada masyarakat. baik, proyek selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alroy. Tadi saya akan menjelaskan untuk poin selanjutnya yaitu debit dan kredit. Nah, debit itu adalah pencatatan akuntansi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Nah, dan untuk kredit adalah pencatatan akuntansi untuk akun utang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Nah, dalam debit dan kredit itu ada perbedaan antara debit dan kredit. Yang pertama perbedaannya itu di pencatatan. Nah, debit dan kredit memiliki cara pencatatan yang berbeda dalam akuntansi. Ciri khas dari debit dan kredit dapat langsung dikenali. Debit biasanya dicatat di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Yang kedua yaitu pencatatan laporan laba dan rugi. Pada laporan laba dan rugi, debit dan kredit memiliki cara pencatatan yang berbeda. Debit biasanya didapat dari kerugian dan pengeluaran yang dilakukan di perusahaan. Sedangkan kredit biasanya dicatat dari pemasukan dan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi pencatatannya itu beda. Kalau debit di sini, kredit di sini. Jadi beda. Yang ketiga yaitu sumber hasil.
Nah, debit dapat bertambah ketika ada pemasukan dari dana tunai, mesin, inventaris, bangunan, tanah perusahaan, asuransi, dan lainnya. Sedangkan jumlah kredit dapat bertambah ketika ada pemasukan dari utang, pajak, laba ditahan, dan dana untuk pemegang saham dan lainnya. Jadi untuk hasil total dari debit dan kredit itu harus balance ya, harus seimbang. Jadi kalau tidak balance itu artinya pencatatan tersebut tidak benar. Nah itu dari poin debit dan kredit. Selanjutnya saya serahkan kepada model. Selanjutnya mengenai menjelaskan jurnal koreksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kita ketahui dulu apa itu jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau correction entries adalah jurnal yang secara khusus dibuat untuk memperbaiki kesalahan ketika membuat laporan keuangan. Nah, gimana cara membuat jurnal koreksi ini? Berikut ini ada beberapa langkah membuat jurnal pembetulan atau jurnal koreksi. Antara lain, yang pertama yaitu ada tahapannya yang namanya jurnal penghapusan, di mana jurnal penghapusan ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam membetulkan jurnal yang salah. Nah, sebelum itu jurnal yang salah harus dihapus terlebih dahulu secara cara membuat jurnal penghapusan ini dengan mengembalikan posisi akun dan saldo. Tahapan yang kedua yaitu jurnal sebenarnya. Jika jurnal penghapusan dibuat dengan menghapus bagian yang salah, maka jurnal sebenarnya diisi dengan akun dan jumlah yang benar. Jurnal ini berisi data yang seharusnya sebelum terjadi kesalahan. Oleh karena itu, langkah ini perlu dilakukan untuk memperjelas perhitungan pada sebuah jurnal. Nah, yang ketiga barulah tahapan jurnal koreksi. Nah, pada tahapan ini jurnal koreksi dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya. Kedua tahapan tersebut ditandingkan untuk dikoreksi. Selain dapat dibuat secara manual, jurnal ini bisa dikerjakan dengan bantuan software akuntansi agar lebih mudah. Nah, di sini kita lihat contoh kasus yang ada pada jurnal koreksi ya. Katakanlah kita mempunyai kita akan mendapatkan Rp200.000 untuk piutang dari pelanggan. Anda harus mendebit dan kita harus mendebit rekening kas atau menambahnya dan mengkredit piutang dagang atau menguranginya. Nah, jurnal akan terlihat seperti di contoh yang ada di sini ya, teman-teman. Kas terletak di debit dan piutang terletak di kredit. Tapi kita mencatatnya 150, bukan 200.000. Jadi jurnal Anda sebenarnya dicatat seperti ini, kas 150 dan piutang 150. Nah, ini untuk cari perbedaan antara jumlah yang benar dan entry yang salah. Dalam contoh ini perbedaannya adalah 50.000. Nah, debit 50.000 tambah ke akun kas dan kredit 50.000 ke akun piutang. Jadi entry yang sudah dikoreksi ini dikombinasikan dengan entry yang salah dan mencerminkan jumlah yang sebenarnya, yaitu 150.000 ditambah 50.000 sama dengan 200.000. Bisa teman-teman lihat untuk lebih jelasnya di makalah yang sudah dibagikan ya. Baik, yang contoh yang kedua itu bisa kita lihat ya teman-teman di makalah masing-masing, yaitu membalikkan jurnal. Katakanlah kita membeli peralatan baru seharga 2 juta rupiah.
dan kita harus mendebit rekening pengeluaran peralatan 2 juta rupiah atau menambahnya, dan mengkredit kas 2 juta rupiah atau menguranginya. Jurnal akan terlihat pada tabel seperti yang ada di makalah, yaitu biaya peralatan 2 juta rupiah dan kas 2 juta rupiah di kredit, sedangkan biaya peralatan di debit. Tapi kita membuat entry di akun pengeluaran pajak, bukan akun pengeluaran peralatan. Jurnal kita sebenarnya dicatat seperti bukan pajak 2 juta rupiah di debit dan kas 2 juta rupiah di kredit. Nah, sekali lagi kita perlu perbaiki kesalahan di catatan keuangan kita untuk memperbaiki entry. Kita harus mengimbangi entry pada buku besar, akun pengeluaran peralatan lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi kita harus menambahnya dengan debit. Nah, sedangkan akun beban pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi kita harus menguranginya dengan kredit. Nah, akun kas ini tidak terpengaruh. Di sini terlihat seperti apa jurnal koreksinya, yaitu ada pada tabel di makalah biaya perawatan di debit dan kas di kredit. Baik, perbedaan jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Jurnal koreksi memang perlu dibuat agar laporan keuangan menjadi seimbang. Baik jurnal penyesuaian maupun jurnal koreksi sering dibutuhkan untuk melakukan pembetulan terhadap transaksi yang dicatat. Perbedaan antara jurnal penyesuaian dan koreksi. Jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat untuk membandingkan beban dan pendapatan pada akhir periode akuntansi, di mana jurnal tersebut digunakan untuk memastikan jika prinsip penandingan dan pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Sedangkan pada jurnal pengembalian atau koreksi digunakan sebagai pembetulan dan pencatatan transaksi yang salah. Ada beberapa kondisi yang perlu dikoreksi dengan membuat jurnal. Nah, kesalahan pada pencatatan di periode yang sama atau periode yang berbeda. Jurnal koreksi ini dicatat apabila yang pertama jumlah yang salah digunakan dalam entry yang diposting sebelumnya dan sebuah entry yang dicatat di akun yang salah. Sekian presentasi dari hasil pembahasan kami. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham atau tidak mengerti dengan apa yang telah kami sampaikan, silakan bertanya. Baik, tanya jawab kepada Resti Sakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana pendapat saudara dalam mengontrol keakuratan akuntansi? Bagaimana Pendapat saudara dalam mengontrol keakuratan akuntansi? keakuratan Akuntansi. Jelaskan. Baik, jadi pertanyaan saya, jelaskan bagaimana cara menentukan jenis kesalahan yang perlu dikoreksi dalam jurnal koreksi dan apa saja konsekuensi. jelaskan pelan-pelan dia. Jelaskan bagaimana cara menentukan jenis kesalahan yang perlu dikoreksi dalam jurnal koreksi. Apa di sini sih ada? Dikoreksi dalam jurnal koreksi dan apa saja konsekuensi jika koreksi jurnal dibuat dengan tidak benar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akbar, ingin bertanya kepada kelompok penyanyi pada pagi hari ini. Dan pertanyaan saya adalah, apakah
setiap kas masuk pada pencatatan akuntansi itu selalu berada di debit atau di kredit? Tolong menjelaskan. Ya, terima kasih. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Apakah setiap pencatatan kas masuk di akuntansi, apakah itu selalu debit atau di kredit? Setiap pencatatan akuntansi kas masuk selalu di debit atau bisa saja di kredit? Ya, tolong dijelaskan. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang teman-teman ajukan dan pertanyaan ini cukup menarik untuk kami bahas ya. Berikan kami sedikit waktu untuk membahas jawaban atas pertanyaan yang telah teman-teman ajukan. Baik, pertanyaan dari Resti akan dijawab oleh Kak saya, Anissa Anissa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat saudara dalam mengenai mengontrol keakuratan. Baik, di sini saya jelaskan pengendalian keakuratan akuntansi sangat penting dalam memastikan bahwa data keuangan perusahaan adalah yang sebenarnya. Beberapa pendapat bahwa dapat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pelaporan yang teliti. Di sini dia menjelaskan pastikan bahwa proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan teliti dan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu rekonsiliasi berkala, yaitu lakukan secara berkala antara lain rekonsiliasi berkala, yaitu mencatat keuangan dengan sumber-sumber data seperti rekening bank dan faktur. Yang ketiga yaitu pemeriksaan internal. Di sini dia menjelaskan yaitu pemeriksaan internal ini dengan tim internal atau eksternal untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyelewengan. Yang keempat, penggunaan perangkat lunak akuntansi, yaitu memanfaatkan perangkat lunak akuntansi modern untuk mengotomatisasi proses pencatatan dan melacak transaksi dengan lebih baik. Yang kelima itu pelatihan dan kesadaran. Yang keenam itu audit eksternal. Sekian dari saya sebagai model dengan Resti. Baiklah, saya mengerti yang dijelaskan penyaji bahwa dalam mengontrol keakuratan akuntansi itu terdapat 6. Kak Resti sudah memahami jawaban yang telah saya berikan. Bagaimana saya proses jawabannya? Pertanyaan kedua dari Widya akan saya jawab mengenai jelaskan bagaimana cara menemukan jenis kesalahan yang perlu dikoreksi dalam jurnal koreksi dan apa konsekuensi jika koreksi jurnal dibuat tidak benar. Nah, untuk menemukan jenis kesalahan yang perlu dikoreksi dalam jurnal koreksi berikut ada langkahnya. Yang pertama yaitu revisi atau periksa jurnal. Baca jurnal dengan teliti untuk mencari tanda-tanda kesalahan. Ini bisa mencakup masalah dalam metode penelitian, analisis data, dan penyajian hasil. Yang kedua yaitu cocokkan dengan pedoman jurnal. Pastikan jurnal yang jurnal kita sesuai dengan pedoman penulisan jurnal yang diberikan oleh penerbit. Yes. Salah ya jawabannya. Maaf ada kesalahan sedikit. Tadi dia menanyakan bagaimana cara menentukan jenis kesalahan. Berarti jenis kesalahan yang ditentukan ya, yang perlu dikoreksi. Nah, yang pertama yaitu kesalahan matematis, di mana kesalahan perhitungan yang terjadi di dalam pencatatan transaksi.
Yang kedua yaitu jenis kesalahan pengkodean. Nah, saat mengalokasikan transaksi ke rekening yang salah. Yang ketiga, kesalahan pencatatan dalam mencatat jumlah atau transaksi secara keseluruhan. Yang keempat, kesalahan transkripsi, di mana kesalahan ketika memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, seperti kesalahan dalam memasukkan angka. Yang kelima, kesalahan komisi. Kesalahan yang mungkin terjadi ketika beberapa transaksi tidak dicatat. Yang keenam, kesalahan periode, kesalahan dalam mencatat transaksi pada periode waktu yang salah. Yang ketujuh, kesalahan saldo, kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan saldo rekening. Nah, konsekuensi jika jurnal koreksi dibuat dengan tidak benar dapat mencakup yang pertama yaitu berpengaruh pada laporan keuangan. Jika koreksi tidak akurat, laporan keuangan perusahaan juga akan menjadi tidak akurat, yang dapat mengganggu pengambilan keputusan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu berpengaruh pada masalah pajak. Kesalahan dalam jurnal koreksi juga dapat mempengaruhi perhitungan pajak dan ini dapat berdampak pada kewajiban pajak yang salah. Yang ketiga, keraguan dari auditor. Nah, auditor eksternal mungkin memiliki keraguan terhadap proses pencatatan dan koreksi yang dapat memperpanjang atau mempersulit proses audit. Yang keempat itu pelanggaran peraturan. Jika koreksi jurnal tidak mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku, ini bisa menyebabkan pelanggaran peraturan dan konsekuensi hukum. Yang kelima yaitu konsekuensi yang akan terjadi yaitu risiko hukum. Jika kesalahan dalam koreksi jurnal merugikan pihak ketiga atau melibatkan pelanggaran kontrak, perusahaan dapat menghadapi risiko hukum. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan koreksi jurnal dengan teliti dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, serta mengikuti prosedur yang sesuai dalam perusahaan. Jika diperlukan, pertimbangan konsultasi dengan seorang profesional akuntansi atau auditor untuk memastikan koreksi dilakukan dengan benar. Nah, itulah tadi media untuk menentukan jenis kesalahan apa yang perlu dikoreksi dalam jurnal koreksi dan apa saja konsekuensinya. Nah, bagaimana tanggapan dari Widya atas jawaban yang telah saya berikan? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah tahu. Ya. Pertanyaan dari Rashid akan dijawab oleh Alroy pada Alroy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rashid. Apakah setiap kas masuk pada pencatatan akuntansi, apakah kas masuk tersebut selalu di debit atau di kredit? Iya. Jadi dalam pencatatan akuntansi itu setiap transaksi yang melibatkan kas masuk akan mempengaruhi dua rekening dalam sistem pencatatan berpasangan. Apakah kas masuk dicatat sebagai debit atau kredit tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Jadi seperti contoh yang kita lihat debit dan kredit. Nah, kalau debit, kas akan dicatat sebagai debit ketika terjadi penambahan. Jadi kalau penambahan itu kasnya di debit, ya kan? Jika terjadi penambahan kas pada perusahaan, ini termasuk situasi seperti penjualan barang atau jasa. Nah, dalam hal ini kas masuk meningkat sehingga dicatat sebagai debit untuk mengimbangi peningkatan tersebut. Jadi setiap kas yang masuk di debit itu adalah penambahan. Nah, kas juga bisa masuk di kredit. Kas juga bisa masuk di kredit. Nah, kas akan dicatat sebagai kredit ketika terjadi pengurangan kas perusahaan. Jadi kalau ada pengurangan itu di kredit. Jadi kalau ada penambahan di debit. Gitu. Jadi ini terjadi ketika perusahaan membayar hutang, biaya opsional atau pengeluaran lainnya. Dalam hal ini kas masuk meningkat sehingga dicatat sebagai kredit untuk mencerminkan pengurangan tersebut. Bagaimana? Silakan para moderator. Baik, bagaimana tanggapan dari
sedikit mungkin pengalaman kemarin sih. Kemarin itu ada sih uang untuk tabunganku, cuman uang masuknya itu dikredit, uang keluarnya dikredit. Tadi kan kata Bang Aroy, uang masuk itu dicatatnya di debit dan tidak menutup kemungkinan dicatatnya kredit itu karena seperti itu. Karena pengeluaran. Nah, yang saya alami kemarin itu pemasukan itu pencatatannya di kredit. Itu uang masuk. Ya, uang masuk. Ya uang masuk itu secara tunai atau Tunai. secara tunai. Tunai langsung ke rekening ya? Iya. Berarti itu kesalahan dari pencatatan. Itu perlu koreksi kan? Masalahnya sih bang, kan di debit, syaratnya kan di debit biasanya ya, pemasukan itu kan di debit. Ini cuma di kredit, uang transaksi keluar di debit, bukan di kredit. Mungkin itu beda ya kalau bank dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan kan itu kan sebuah sebuah perusahaan. Kalau dia misalnya perusahaan dagang ya, kalau kasnya kalau penjualannya banyak itu kan kasnya masuk di debit. Sedangkan penjualan di kredit ya. Mungkin di bank Beda. Iya. Bagaimana Rasid? Baik, terima kasih. Sudah puas Rasid? Teman-teman sudah bisa memahami. Ya, terima kasih. Nanti saya mau bertanya lagi atau bisa mengkritik kami, memberi masukan apakah ada yang kurang dari kami atau baik. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.